menjadi undang-undang. DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR siang tadi. Paripurna ke-11 ini sempat diwarnai adu mulut antara fraksi PKS dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Perdebatan itu terjadi saat Sufmi Dasko menyatakan seluruh fraksi setuju kecuali fraksi PKS yang setuju dengan catatan. Sufmi Dasko pun kemudian meminta fraksi PKS menyampaikan catatan tersebut. Di PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu disahkan jangan jadi menjadi undang-undang. diktator ya. Ya. Iya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Menkumham Yasona Lawli juga menyatakan telah mensosialisasikan Undang-Undang KUHP sebelum disahkan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah pasal yang kontroversial di KUHP. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerahan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Setelah disahkan, KUHP terbaru itu diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden Joko Widodo dan diberi nomor untuk masuk ke lembaga negara. Menkumham pun menegaskan jika masyarakat tidak setuju dengan pengesahan KUHP bisa mengajukan secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 11 orang saksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dalam sidang lanjutan hari ini. 6 diantaranya adalah mantan anak buah Sambo sekaligus terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Mereka adalah mantan Karopaminal Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dalam persidangan, majelis hakim mendengar keterangan mereka terkait perintah yang diberikan Ferdi Sambo saat pembunuhan Yosua Huta Barat terjadi. Marah, jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan majelis hakim, kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan majelis hakim. Putri Chandrawati saat itu. Siap dan? Sempat bertemu dengan Putri Chandrawati. Ya datang ke rumahnya sama Santo. Oh, datang dengan Pak Santo, karena di TKP saat itu sudah tidak ada Ibu Putri. Saya tanyakan, Ibu Putri ada di mana? Ada di rumah Saguling. Saya langsung sama Pak Santo naik mobil menemui Ibu Putri Saguling. Ya. Saudara sempat bertemu dengan Saudara Putri? Bertemu. Ada siapa saja pada saat saudara bertemu? Saya, Pak Santo, Pak FS. Oke. Ya. Apa yang diceritakan oleh Saudara Putri pada saat ini? Waktu itu Bu Putri turun dari atas, jadi ada ruangan, saya, Santo, sama Pak FS. Mohon maaf Ibu, ya kan? Kira-kira apa yang terjadi, yang Ibu alami terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah Duren 3. Jadi Ibu Putri waktu itu nangis, saya tanya, maaf Bu, ya kan? Kira-kira apa yang terjadi?
Jadi beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau baru pulang dari Magelang, pakai celana pendek, istirahat di rumah Duren 3, sedang santai-santai, habis itu nangis lagi, habis itu Pak FS menambahkan lagi, bercerita lagi. Habis itu saya tanya lagi, gimana ceritanya? Selanjutnya si almarhum Joshua itu melaksanakan pelecehan, sehingga beliau berteriak, selanjutnya almarhum itu keluar. Apa yang diceritakan tentang pelecehan itu? Dipegang-pegang. Dipegang-pegang. Ya. Paha. Ya. Oke, terus selain itu? Ya, yang saya sampaikan itu karena setiap kita nanya nangis, setiap kita nanya nangis, setiap kita nanya nangis. Oke, lanjut. Ya, selesai itu kayaknya infonya sudah dapat, sudah cukup. Selanjutnya saya kembali ke TKP. Jadi berdasarkan beberapa keterangan saksi, keterangan FS, termasuk juga beberapa keterangan anggota yang ada di sana, dapat disimpulkan, tapi sementara, ya, sementara dikuatkan dengan keterangan Ibu PC. Jadi terjadi pelecehan di kediaman Kadif Propam Polri yang diawali adanya dugaan pelecehan, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Uki. Guncangan gempa sempat dirasakan karyawan di salah satu perkantoran di Kota Jember, Jawa Timur. Mereka langsung mengamankan diri keluar gedung sambil menunggu situasi aman. BMKG menyatakan pusat gempa berada di Laut 284 Barat Daya Jember pada kedalaman 10 km. Gempa terjadi pada pukul 13:07 waktu Indonesia Barat dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa yang berpusat di Jember juga terasa di Lumajang hingga Yogyakarta. Warga di posko pengungsian erupsi Semeru di Lumajang berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Warga merasakan guncangan selama sekitar 30 detik. Warga mengaku trauma karena baru saja mengalami erupsi Gunung Semeru pekan lalu. Asap material vulkanik masih mengepul di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Meski demikian, puluhan warga nekat pulang ke rumah mereka untuk mengambil barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Upaya petugas melarang warga pun tidak digubris. Sebelumnya, terjangan awan panas guguran pada Minggu siang meluluh lantakan perkampungan ini dan menenggelamkan puluhan rumah warga. Ya, kalau malam sekarang kan itu udah dapat kunci di lokasi Huntara. Alhamdulillah sudah dapat kemarin. Ini barang-barang mau dibawa ke Huntara. Mau dibawakan di sana. Keluarga selamat semua, Pak? Alhamdulillah selamat semua karena sebelum kejadian ini sudah ada di sana ya. Sementara itu, 5 jalur alternatif di wilayah Pronojiwo terpaksa ditutup total mulai Selasa siang. Penutupan ini terpaksa dilakukan karena masih banyak warga yang nekat melintas menuju Candi Puro menerjang jalur aliran erupsi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Inilah rekaman video yang beredar saat puluhan remaja diduga gangster motor menyerang permukiman warga di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sejumlah remaja ini berkonvoi menggunakan sepeda motor sambil membawa berbagai jenis senjata tajam untuk menakuti dan menyerang warga yang dilintasi. Warga sekitar yang melihat puluhan remaja ini lebih memilih mengamankan diri di dalam rumah dan tidak mengetahui maksud dari aksi tersebut. Setelah melakukan penyerangan, para remaja tersebut melanjutkan perjalanannya dengan mengarah ke kawasan Depok, Jawa Barat. Bawa pedang banyak, pedang panjang banget, sulit lah gitu. Itu dia bawa motor juga atau gimana? Motor banyak, Bang. Bawa motor juga? Kurang lebih mah 50 motor lah. 50 motor. Itu berapa kali, Bang, diserang sama dia? Maksudnya didatengin gitu? Cuma sekali doang sih, Kak. Hah? Orang bilang dari
pertama dari Gongseng, dia nyari musuh. Gongseng kagak ada. Lalu ke Cibubur, balik sini lagi. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun warga resah dan berharap petugas segera melakukan patroli. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Polrestabes Surabaya, Brimopolda Jatim, TNI, dan Satpol PP menggelar patroli bersama di jalanan protokol kota Surabaya. Patroli digelar untuk mengantisipasi tawuran antar gangster. Pada saat patroli gabungan melintas di Jalan Demak, ditemukan segerombolan pengendara motor yang melanggar aturan. Saat didekati, mereka kocar-kacir. Sebagian pemilik motor yang tidak sesuai standar memilih meninggalkan motornya. Sebagian lainnya digeledah dan ditanyakan surat-surat kendaraan. Sebelumnya puluhan remaja berkonvoi sambil membawa senjata tajam menyerang warung kopi di kawasan Keputih, Surabaya. Penduduk sekitar pun melawan hingga menyebabkan belasan anggota gangster yang masih remaja berhasil ditangkap warga. Aksi gangster akhir-akhir ini di Surabaya memang cukup meresahkan. Penyerangan gangster juga sempat viral di media sosial. Kebrutalan kelompok gangster bernama Geng Guguk saat merusak pos security serta melakukan penganiayaan ke salah satu satpam yang saat itu tengah berjaga. Aksi brutal ini mengakibatkan satu petugas keamanan dan satu orang anggota geng lawan menerima luka bacok cukup serius. Tim Liputan iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari ini. Anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Flora 5 terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Balita berusia 2 tahun tewas dianiaya kekasih ibunya saat dititipkan kepada pelaku yang tinggal di kawasan Jakarta Selatan. Pelaku yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat mengaku emosi karena korban buang air besar saat bermain di taman. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan luka di kepala. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak di bawah umur. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Polsek Pancoran bahwa ada seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang meninggal dunia di Rumah Sakit Triadipa di Fatmawati. Berdasarkan informasi tersebut,
Kapolsek Pancoran dan Kanit Reskrim serta Piket Reskrim mendatangi rumah sakit. Kemudian berdasarkan hasil interogasi dengan petugas rumah sakit, diketahui bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu yang membawa korban ke rumah sakit, yang akhirnya korban ditemukan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Setelah dilakukan penelusuran dan olah TKP bersama-sama dengan Kasat Reskrim dan Piket Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, akhirnya berkesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab waktu itu adalah orang yang membawa korban ke rumah sakit adalah saudara YA. Setelah dilakukan olah TKP, kemudian interogasi, dan juga dilakukan atas persetujuan ibunya korban, yaitu saudari SS, maka korban dilakukan pemeriksaan visum luar dan juga visum dalam atau otopsi. Kemudian pada saat yang bersamaan, Kasat Reskrim dan Kapolsek Pancoran memimpin langsung pengejaran atau pencarian seorang laki-laki yang tadinya membawa korban ke rumah sakit. Akhirnya didapatkanlah saudari YA ini di rumahnya di perumahan Gria Telaga Permai di Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga mohon izin menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah menitipkan anak kepada orang yang belum tentu dipercaya secara pasti. Kemudian kami juga menghimbau apabila suatu saat mungkin kita sebagai warga masyarakat karena ada rasa gotong royong dititipi tetangga dan lain sebagainya untuk menjaga anaknya tetangga kita. Sebelumnya penganiayaan terjadi saat Grace, balita berusia 2 tahun dititipkan kepada kekasih ibunya yang tinggal di apartemen kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat peristiwa terjadi, ibu korban sedang bekerja. Sebelum meninggal, Grace sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka di kepala. Penganiayaan dipicu korban yang buang air besar hingga mengenai kasur pelaku. Pelaku yang emosi membanting korban ke lantai hingga tidak sadarkan diri. Hari ini tim gabungan Aremania yang mewakili korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi gedung Bareskrim Polri Jakarta. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti laporan sebelumnya dengan menyerahkan 2 saksi kunci. Kedua saksi kunci ini diharapkan bisa membantu membongkar peristiwa yang menewaskan 135 orang tersebut. Ada 2 teman, ada Wahyu, ada Mas Bagas. 2 orang ini adalah saksi pelapor. Keduanya ada di dalam peristiwa Kanjuruhan, ikut menonton di waktu peristiwa itu, menyaksikan sejumlah penembakan gas air mata, menyaksikan sebelah orang meninggal, bahkan sempat menolong salah satu personil polisi yang juga waktu itu meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Jadi informasi-informasi itu yang akan merupakan kunci, salah satu peristiwa kunci di dalam peristiwa 1 Oktober 2022 di dalam Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan melaporkan peristiwa yang dialami kliennya ke Bareskrim Polri pertengahan November lalu. Mereka meminta agar tragedi Kanjuruhan yang diusut Polda Jawa Timur diambil alih sepenuhnya oleh Mabes Polri. Sebab mereka mengaku tidak mendapat keadilan di Polda Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah memberikan izin untuk kelanjutan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023.
Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu akan digelar tanpa kehadiran penonton di stadion. Mahfud mengungkapkan kompetisi ini dilanjutkan setelah sejumlah rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan dilaksanakan. Selain itu, menurut Mahfud, saat ini sejumlah stadion juga telah direnovasi untuk mengikuti standar keamanan dan keselamatan internasional. Maka sekarang pemerintah mengumumkan sepak bola liga itu akan diselesaikan. Jadwal yang sudah ditentukan akan diselesaikan dengan PSSI, pemerintah Menpora akan menjalankan ini dan Pak Kapolri itu sudah menjamin segi-segi keamanan. Penyelesaian sepak bola ini semenjak pertandingan liga ini itu diizinkan tanpa ada penonton. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan dukungan agar Liga 1 dilanjutkan. Listio Sigit memastikan kelanjutan pertandingan sepak bola itu sudah dilakukan kajian dan evaluasi. Lakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, termasuk khususnya terkait dengan aturan-aturan FIFA yang kemudian kita perjelas, termasuk masalah penggunaan gas air mata. Tentunya sesuai dengan kesepakatan, maka setelah ini untuk menyelesaikan sisa kompetisi yang ada, maka kami Polri mendukung untuk dilanjutkannya penyelesaian sisa kompetisi dan juga tentunya mendukung terkait dengan pelaksanaan. Kapolri berharap setelah ada evaluasi setiap pertandingan kompetisi olahraga ke depannya akan bisa berjalan lebih baik. Dengan dipastikannya Liga 1 dilanjutkan, Mahfud MD kembali menegaskan reformasi persepak bola nasional, khususnya PSSI, akan tetap berlangsung sesuai dengan kesepakatan dalam pembicaraan dengan pemerintah, FIFA maupun dengan PSSI. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Puluhan remaja bermotor yang diduga anggota gangster ini tiba-tiba menyerang permukiman warga di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Para remaja ini bahkan mengacungkan senjata tajam dan menakut-nakuti warga yang melintas. Puas dengan aksi terornya, puluhan remaja ini melanjutkan konvoi mereka ke arah kota Depok, Jawa Barat. Warga yang tinggal di Pekayan Pasar Rebo, Jakarta Timur mengaku saat itu lebih memilih mundur dan berdiam di rumah menghindari terjadinya bentrok dan jatuhnya korban. Tidak diketahui apa alasan gangster remaja ini meneror warga di malam hari.
Warga berharap polisi bisa menggelar patroli rutin di sepanjang Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur pada malam hari. Suasana lengang hingga lampu jalan yang minim membuat jalanan ini rawan tindak kejahatan. Pria Parubaya warga Pandeglang, Banten ini ditangkap polisi setelah menganiaya tetangganya. Penganiayaan terjadi di picu akses jalan menuju sawah miliknya ditutup korban. Ini bajunya ya? Menurut pengakuan pelaku, ulah tetangganya itu telah dilakukan berkali-kali hingga membuatnya emosi karena kesulitan ketika ingin menggarap sawah. Korban dianiaya menggunakan sebilah bambu hingga mengalami luka-luka. Saya jalan ke sawah ditutup. Saya buang, ditutup lagi, dibuang lagi gitu. Jadi saya nyesel. Nyesel ya Pak melakukan penganiayaan ini? Iya. Itu cuma gara-gara perkara apa? Jalan doang. Jalan sawah. Jalan sawah ditutup. Sama korban. Itu Bapak mukulnya berapa kali kira-kira? Nggak tahu, lagi marah ini. Pelaku ada salah paham dengan korbannya. Pelaku atas inisial S bin J melakukan penganiayaan terhadap korbannya, saudara Soleh, dengan cara memukul menggunakan alat bambu. Tapi pada saat yang bersamaan yang bersangkutan juga sedang memegang ini sabit ini, sehingga ini juga kita amankan sebagai barang bukti pada saat kita temukan. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Pria bernama Widiono ini menyerahkan diri ke Polsek Pungging. Warga desa Balong Masin, Mojokerto itu mengaku baru saja menganiaya Miliano Sianti, istrinya, hingga terluka parah. Pada polisi, Widiono mengaku kesal lantaran baru tahu jika istrinya terlilit utang hingga 50 juta rupiah pada seorang rentenir. Utangnya siapa tuh? Bang itu. Sampai berapa totalnya? Saya tertanya kurang lebih 50 apa? 10 juta. Selama ini nggak bilang ke sampean. Sejak kapan itu katanya? Sementara itu, polisi yang mendatangi rumah pelaku di Dusun Krisik menemukan sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya. Tetangga pelaku mengaku awalnya korban dan pelaku hanya berbincang di depan rumah. Namun tiba-tiba pelaku langsung emosi dan menganiaya korban. Cakap. Awalnya gitu, awalnya. Cakap. Terus sama-sama emosi. Terus menganiaya dari penyidik tadi itu kan pengakuan dari pelaku, dia yang istrinya itu minyak cerai. Kalau penyebabnya sampai tukaran itu apa Pak permasalahannya? Itu utang tadi. Utang, yang utang itu siapa? Yang istrinya. Pelaku dan korbannya adalah suami istri yang mana dalam keadaan itu menggunakan senjata tajam. Akhirnya melukai daripada kepala daripada korban. Lanjut korban kita bawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Tersangka kita amankan, kita tidak lanjuti dan kita limpahkan ke unit PPA Polres. Pak, untuk motifnya Pak? Motifnya melakukan aksi itu? Motifnya sementara karena adanya utang piutang yang dilakukan oleh istrinya. Aparat Polsek Pungging kemudian membawa pelaku ke Polres Mojokerto untuk diproses hukum lebih lanjut di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara istrinya yang terluka parah di kepala dirawat di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Namun karena lukanya cukup parah, korban dirujuk ke rumah sakit lain di kota Surabaya, Jawa Timur. Morning Update, ada apa di hari ini?
Temani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Polrestabes Palembang perketat penjagaan. Warga keluhkan pelayanan PDAM Muara Enim ke DPRD. Tanaman hias selalu ada di hati penggemarnya. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, pasca bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Kepolisian Polrestabes Palembang langsung memperketat penjagaan pintu masuk tamu di halaman Mapolrestabes Palembang. Beginilah suasana penjagaan pintu masuk Mapolrestabes Palembang pasca bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi. Satu persatu tamu yang hendak datang ke Mapolrestabes Palembang dilakukan pemeriksaan ketat sebelum memasuki Mapolrestabes. Dalam pemeriksaan pintu masuk Mapolrestabes Palembang, petugas dilengkapi rompi anti peluru dan helm guna melindungi dari hal yang tidak diinginkan. Kapolrestabes Palembang mengatakan telah memerintahkan anggotanya untuk memperketat penjagaan dari Mako hingga kediaman Dinas Polri. Pengetatan ini akan terus dilakukan oleh kepolisian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita melakukan satu pengawasan, pemeriksaan secara ketat, baik yang memasuki ke kantor Polrestabes maupun ke Mako yang lain, dan juga ke tempat-tempat perumahan polisian, dinas polisian. Kita akan tetap untuk tingkat pelaksanaan pengamanannya. Ini terkait yang di Bandung itu juga ya, Pak? Ya. Terkait itu juga, dan melihat juga ada perkembangan situasi di Bandung, ada bom bunuh diri yang ada di Polsek. Warga yang diperiksa di penjagaan pintu masuk berharap peristiwa terorisme tidak terjadi lagi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Perayaan HUT Pol Airut ke-72 berlangsung meriah di Markas Komando Pol Airut Polda Sumatera Selatan. Momen perayaan kali ini, Kapolda memberikan apresiasi ungkap kasus illegal drilling di wilayah perairan yang diungkap oleh Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan. Iringan parade personel mengawali gelar pasukan serta upacara yang berlangsung hikmat. Kapolda Sumatera Selatan yang menghadiri acara menjadi inspektur upacara. Kapolda Sumatera Selatan mengapresiasi personel Pol Airut dalam pengungkapan kasus illegal drilling di wilayah perairan. Sebelumnya, Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan mengamankan 5 unit truk pengangkut BBM ilegal saat berada di dermaga milik rakyat di Desa Prajen, Mariana, Kabupaten Banyuasin. Total 60 ton BBM jenis solar diamankan sebagai barang bukti. Kepedulian Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan dalam memberantas illegal drilling di wilayah perairan terus dilakukan dengan mengerahkan kapal patroli serta melakukan patroli rutin di perairan Sungai Musi. Illegal drilling itu tidak 100% menggunakan minyak rakyat, tetapi dicampur dengan minyak subsidi. Itu yang berat. Apalagi komposisinya lebih banyak minyak subsidinya dibanding minyak rakyat. Harapan saya untuk berikutnya lebih tingkatkan lagi kewaspadaan kita di perairan untuk menjaga jiwa raga dan harta benda masyarakat, menjaga kekayaan
negara juga menjaga lingkungan hidup. Ya, ini kan sebenarnya tugas dari aparatur hukum negara yang menangani masalah ini, tapi kita Banyuasin membackup, jadi kerjasama memberikan informasi, jangan sampai kejadian-kejadian yang melanggar hukum yang disampaikan Pak Kapolda ini terjadi di perairan Kabupaten Banyuasin. Perayaan HUT Polairut ke-72 semakin semarak dengan penampilan tari Nusantara oleh para personel Polairut Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan tidak dialiri air bersih dari PDAM, ratusan kepala keluarga di Muara Gula, Kabupaten Muara Enim mengadu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu pihak PDAM masih mencari permasalahan tidak mengalirnya air bersih ke rumah warga. Warga desa Muara Gula, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim kesal. Pasalnya air bersih yang dikelola oleh PDAM Lematang Enim tidak mengalir ke rumah pelanggan sehingga warga terpaksa memenuhi kebutuhan air dengan memanfaatkan air sungai. Terlalu lama tidak tersuplai air bersih, warga mengadukan permasalahan ini kepada anggota dewan agar membantu mengatasinya. Muniati, anggota DPRD Muara Enim, mengatakan dirinya mendapatkan pengaduan masyarakat langsung jika di rumah mereka air bersih dari PDAM tidak mengalir selama 2 minggu. Kini warga menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci, sedangkan untuk air minum warga meminta air sumur tetangga. Muniati meminta PDAM segera melakukan perbaikan dan bertanggung jawab atas keluhan 200 pelanggan di Desa Muara Gula. Sampai hari ini sudah 2 minggu ini air itu tidak mengalir lagi. Dari PDAM-nya gimana itu? Itu yang saya sampaikan tadi, di telepon tidak mengangkat, di WA tidak jawab, jangankan jawab, di respon tidak. Jadi kita belum tahu apa kendalanya dari PDAM. Ya, kalau pun ada kendala kan seharusnya ada pemberitahuan ya atau pengumuman dari pihak PDAM. Humas PDAM menyatakan akan segera memeriksa jalur suplai air bersih ke warga Muara Gula. Pihak PDAM Lematang ini meminta maaf atas pelayanan yang kurang baik kepada pelanggan. Petugas kadang-kadang yang untuk mendapatkan laporan itu kita kontak itu ke petugas, itu ada kepala cabang, terus itu ada petugas koordinator. Nah, di sini kita lihat, kita akan sinkronkan itu. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Prajurit TNI robohkan rumah warga. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Anda kembali lagi dalam iNewsroom, pemirsa. Puluhan prajurit TNI yang tergabung di Koramil 40403 Talang Ubi, Kabupaten Pali merobohkan rumah warga yang tidak layak huni di Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang. Selanjutnya, rumah-rumah itu akan dibangun kembali rumah yang layak huni. Puluhan prajurit TNI berjibaku menarik rumah warga yang tidak layak huni lantaran sangat memprihatinkan. Akhirnya rumah ini roboh dan tak terlihat lagi rumah yang tidak layak huni. Setelah dirobohkan, puluhan prajurit ini berjibaku mempersiapkan material untuk membangun kembali rumah agar menjadi rumah yang layak huni dan berdiri kokoh secara permanen. Pemilik rumah adalah Rusman, seorang kakek lansia sebatang kara. Ia sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena rumahnya dibangun oleh para prajurit TNI. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Senang ya? Selama ini belum? Dari Gerubuk, Pak. Iya. Lah lama kapo, Pak? Setahun. Hah? Setahun. Setahunan ya tinggal sini? Jadi kita terima kasih ya? Terima kasih. Oke. Dan Ramil 40403 Talang Ubi Pali, Kapten ARM Broto Santoso mengatakan, bertepatan dengan Hari Juang Kartika dilakukan bedah rumah kepada warga yang tidak mampu. Baksos ini merupakan salah satu program unggulan Kodim 0404 Muara Enim dari hasil sumbangan zakat anggota Kodim 0404 Muara Enim. TNI akan selalu hadir di tengah masyarakat dan akan membantu kesulitan masyarakat. Hingga saat ini di Kabupaten Pali, 7 unit rumah warga tidak layak huni telah dibedah. Dari Pali, Bisron Silvana, iNews melaporkan. Setelah menerima laporan masyarakat, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Mas Agus Syaiful Fadli, melakukan sidak pembangunan lift Jembatan Ampera. Tidak adanya kajian komprehensif tentang cagar budaya dan penataan arus lalu lintas, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta agar pengerjaan di-stop terlebih dahulu. Setelah menerima laporan masyarakat saat melakukan kegiatan reses, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Mas Agus Syaiful Fadli melakukan sidak pengerjaan pembangunan lift Jembatan Ampera yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan atau BBPJN Sumsel Selasa siang. Pro kontra pemasangan lift Jembatan Ampera menyusul keluarnya kajian dari Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB yang menyatakan pemasangan lift Jembatan Ampera melanggar Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan akan memasang lift untuk menuju Menara Jembatan Ampera. Rencananya lift Jembatan Ampera akan dipasang pada Desember 2022 mendatang.
Diketahui pembangunan lift jembatan Ampera ini hanya melakukan kajian secara konstruksi. Padahal jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965 merupakan bagian dari cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Harus dikaji ulang secara kajian lalu lintasnya seperti apa, lalu lintasnya kalau ini akan dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat seperti itu. Nah ini juga saya kira perlu diajak pakar lalu lintas ya untuk berdiskusi di publik ini. Hemat saya pembangunan ini harus di stop dulu, harus disempurnakan kajiannya mulai dari boleh saja tidak dilakukan. Tetapi pelaksananya baik pemberi order maupun yang melakukan dapat dikenai pasal 104. Itu hukum pidananya minimal 1 tahun dan atau denda 500 juta. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta agar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan menghentikan terlebih dahulu pengerjaan proyek pemasangan lift jembatan Ampera dan melakukan kajian-kajian konferensif. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD Ogan Komering Ulu menjadi dalang penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar. Pelaku mengumpulkan paling sedikit 2 ton minyak subsidi untuk dijual kembali perharinya. Jajaran Polres Ogan Komering Ulu berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di wilayah Oku. Tak tanggung-tanggung, salah satu otak pelaku merupakan aparatur sipil negara berinisial YY yang bertugas di Sekretariat DPRD Oku. Pelaku bersama 5 orang anak buahnya diciduk dan telah menjalankan aksi nakalnya selama 6 bulan terakhir. Dari hasil penyelidikan dalam 1 hari, pelaku mengumpulkan solar 2 ton lebih dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal yang berkisar 8.000 per liternya. Pelaku menjalankan aksinya menggunakan beberapa mobil truk dan tangki modifikasinya. Tak hanya itu, pelaku juga diduga menggunakan plat nomor kendaraan palsu untuk mengelabui petugas. Pelaku berpindah-pindah antara satu SPBU ke SPBU lainnya yang ada di Kota Batu Raja untuk mengumpulkan BBM subsidi. Membeli solar menggunakan dump truck milik saudara YY di SPBU di Kota Batu Raja. Sedangkan tersangka DA dan RA bertugas membawa mobil Isuzu Panther warna merah, kemudian selanjutnya mengeluarkan dan memindahkan BBM dari tangki dump truck ke dalam jerigen yang telah disiapkan di mobil Panther tersebut. Bapak melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Seingat saya, Pak, orang lebih 6 bulan, Pak. Setengah tahun, Pak. Orang mungkin setengah tahun ini, Pak. Setengah tahun, ya. Harga yang dijual berapa untuk solar seliternya? Per liter itu saya jual per 10 liter, Pak. Yaitu 80.000, Pak. Berarti 1 liter 8.000 juga ya? Kurang lebih sama. Jadi kalau selama kurang lebih, ini kan 6 bulan ya? Per bulan. Jajaran polisi juga berhasil mengungkap para pelaku lainnya dengan modus yang sama. Tersangka diancam kurungan penjara maksimal 6 tahun penjara dan terancam dicopot dari pekerjaannya sebagai ASN. Dari Ogan Komering Ulu, Vidori Agustino, iNews melaporkan. Tanaman hias selalu ada di hati penggemarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita
menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka dan mengapresiasi penyelenggaraan uji kompetensi jurnalis TV, uji kompetensi wartawan dan literasi tentang pengaduan masyarakat kepada media ke Dewan Pers tahun 2022 di Ballroom Hotel The Alps Palembang. 3, 2, 1. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kemampuan jurnalis televisi dan wartawan di wilayah Sumatera Selatan sehingga tercapai kualitas pemberitaan yang akan disajikan ke masyarakat terutama mengantisipasi informasi hoaks. Literasi tentang pengaduan media kepada Dewan Pers dalam rangka mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik dipandang perlu dilakukan agar semua pemangku kepentingan mengetahui, memproses pengaduan menyangkut dugaan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers. Kegiatan ini sebagai sarana kolaborasi serta menyamakan persepsi pandangan, tugas dan fungsi jurnalistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui literasi tentang pengaduan media kepada Dewan Pers. Kegiatan ini juga diapresiasi Ketua IJTI Heri Kurniawan. Biasanya kalau dia beritanya positif terhadap dirinya atau institusinya, dia happy-happy saja. Tapi kalau pas berita ini negatif, apalagi tanpa konfirmasi, kemana dia harus mengkanalisasi ketidaknyamanannya itu? Ada namanya lembaga Dewan Pers. Seluruh organisasi pers, terutama yang kita tergabung dalam Dewan Pers, semua juga punya kepentingan sama dalam meningkatkan kompetensi seluruh anggotanya, seluruh jurnalis. Kenapa? Karena sebetulnya pada dasarnya kita adalah yang kita bilang adalah publik. Publik harus mendapat jaminan, mendapatkan informasi yang baik dan tepat. Karena kenapa? Karena informasi yang salah itu bisa membuat keputusan salah juga pada masyarakat. Dan itu adalah bisa berdampak sangat negatif kepada publik itu sendiri dan kepada negeri. Peserta kegiatan ini terdiri atas 36 orang, masing-masing UKJ 18 orang dan UKW 18 orang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Seorang pria Lahat penggemar tanaman hias ini sejak lama merawat dan terus menambah koleksi tanaman hiasnya. Mulai dari tanaman air, darat, dan tanaman yang kurang membutuhkan air. Selain hobi, ia merawat tanaman hias juga mendatangkan cuan bagi penikmatnya. Kios tanaman hias ini milik seorang remaja di Kabupaten Lahat, Bella Almutakin, yang telah bertahun-tahun menggeluti hobi akan tanaman hias. Di kios miliknya tersedia berbagai jenis tanaman hias, mulai dari tanaman air dan media tanah hingga tanaman yang sedikit membutuhkan air. Selain menikmati hobi sebagai pecinta tanaman hias, Bella mengaku sudah sering bertransaksi hingga keluar benua Asia seperti Rusia dan Amerika. Bella mengaku dari hobinya ini mampu mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Menurut Bella, perubahan gaya hidup juga merubah hobi manusia. Tahun lalu, bunga dengan perawatan intens menjadi buruan. Saat ini, kaktus dan sukulen sejenis tanaman cocor bebek yang minim perawatan mulai digandrungi.
Selain bentuknya yang menawan dan harganya relatif murah, sukulen dan kaktus tidak membutuhkan perawatan ekstra. Kaktus mungkin kalau 5 teratas ya, kaktus sukulen. Kalau kaktus mungkin dari jenis gimno. Tapi dari gimno tadi banyak pengembangan untuk variasi mutasi gitu. Tapi masih gimno keluarganya. Lebih ke di sana kalau untuk ini. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga tertarik untuk memulai bisnis tanaman hias atau hanya sebagai penikmat tanaman hias saja? Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, berita sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan terus saksikan iNews Sumsel. Sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah Semenanjung Yamal,